Salam jumpa dalam Tuhan Yesus bagi kita semua yang hadir pagi ini, bahkan semua saudara-saudara yang ada di rumah, bahkan di mana saja yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Saya yakin bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir dan Dia siap untuk memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, sebelum firman Tuhan disampaikan, lihat kiri kanan saudara dulu. Mungkin dari tadi tidak lihat ke kiri kanan siapa yang ada duduk di samping saudara atau di belakang saudara, karena semua fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sudah? Haleluya. Semua ada pagi ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu yang lain ada di mana, tetapi yang hadir pagi ini saudara percaya bahwa saudara pasti diberkati ketika buka hati kepada Tuhan Yesus. Kita masih dalam tema di dalam bulan Desember, damai sejahtera. Hari-hari ini semua orang di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, di Eri, di kota Ambon, tetapi di seluruh dunia. Sementara merayakan Natal, mempersiapkan diri masing-masing untuk merayakan Natal, bahkan sampai pada puncaknya nanti hari-hari ini semua orang merayakan Natal. Baik itu Natal keluarga, Natal persekutuan, Natal orang-orang keluarga atau persaudaraan dan sebagainya dan sebagainya. Dan bulan ini adalah bulan yang sangat meriah. Di mana-mana kalau kita melihat bahwa walaupun COVID melanda dunia ini, namun luar biasa. Semua orang percaya tetap merayakan Natal. Amin. Karena ini adalah hari istimewa bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya Yesus Kristus lahir bagi saya dan saudara, membawa damai dan sukacita buat kita semua. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang damai sejahtera. Mungkinkah kita duduk dan kita bertanya begini, mengapa harus ada damai sejahtera? Mengapa selalu berbicara tentang damai, tentang sejahtera, tentang sukacita? Nah, kalau kita tinjau kembali, kita belajar firman Tuhan, saya harap kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus belajar Alkitab. Amin. Belajar firman supaya kita memahami mengapa damai sejahtera itu harus ada. Kalau kita belajar dari masa penciptaan, awal penciptaan dunia ini, dari Kejadian pasal 1, pasal 2, di sana kita temukan luar biasa penciptaan Tuhan. Dia menciptakan alam semesta, Dia menciptakan binatang lautan, semua jenis tanaman, jenis tumbuh-tumbuhan, di darat, di laut, semuanya. Tuhan menciptakan semuanya itu dengan firman-Nya dan semuanya begitu indah dan manis dengan luar biasa. Jadi benar-benar atmosfer damai sejahtera itu ada. Apalagi ketika Tuhan Allah menjadikan manusia yang pertama, yaitu Adam. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang, oh tidak baik kalau manusia ini sendiri. Harus ada penolong. Jadi ada Hawa. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan menempatkan mereka di mana? Di Eden, di taman. Berarti di sebuah suasana taman yang begitu indah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Adam dan Hawa ditempatkan di sana. Namun kalau kita telusuri terus Kejadian pasal 3, maka kita akan melihat bahwa kedamaian, ketentraman itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Iblis mengambil kesempatan untuk menghancurkan manusia, untuk membawa kekacauan di Taman Eden. Dengan dia menggoda Hawa untuk bisa memakan buah yang dilarang itu. Dan ketika Hawa makan buah yang dilarang, Hawa juga kasih kepada Adam, maka mereka berdua makan buah itu. Maka ketika mereka makan buah itu, mereka telanjang. Dan ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam taman itu, ketika hari sejuk, pulang baca firman ya. Kalau saya jelaskan ini Alkitabiah berdasarkan firman. Di dalam Kejadian pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa itu. Ketika Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman,
pagi yang sejuk itu, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mereka kemana? Halo, mereka kemana? Haleluya, mereka bersembunyi. Tuhan Allah memanggil, di manakah engkau? Adam bilang, kami takut. Kami takut karena kami sudah makan buah yang terlarang itu. Lalu di sana kita melihat terjadi percakapan yang hebat. Hawa mempersalahkan ular. Yang pertama dulu Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Lain persalahkan lain. Lalu kita temui di sana di dalam ayat yang ke-15, di dalam Kejadian pasal 3, firman Allah berkata begini. Maaf, saya pakai kacamata dulu, mata kabur. Haleluya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Haleluya. Ini nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan datang nanti sebagai manusia, menjelma menjadi manusia. Dia akan mengalahkan kekuatan maut, kuasa maut. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan damai sejahtera. Nah, kegenapan kita akan melihat selanjutnya. Firman Allah berkata di dalam Yesaya pasal yang, haleluya. Saudara buka Alkitab saudara. Haleluya. Di dalam kitab Yesaya kita akan menemukan di sana bahwa Tuhan datang. Dia sebagai Raja Damai. Saya harap satu orang nanti akan temukan ayat itu. Kalau saudara sudah temukan, kita akan melihat satu jawaban yang sangat luar biasa. Haleluya. Bahwa Raja Damai itu akan datang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja Damai berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita temukan di dalam Injil Lukas, kita juga akan menemui di sana. Ketika para gembala sementara ada di padang, mengembalakan kawanan domba mereka, maka firman Allah sangat jelas, Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya temukan di dalam satu terjemahan firman Allah yang hidup seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi dan damai di bumi bagi semua orang yang menyukakan hatinya. Nah, kalau dalam kitab Yesaya tadi, Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, ada dasar Alkitabiah. Damai sejahtera itu hanya ada bagi orang-orang yang percaya. Amin. Injil Lukas jelas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam bagian yang lain, bagi setiap orang yang menyukakan hatinya. Jadi yang berhak untuk mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan adalah saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pelan sekali, sedikit sekali yang tepuk tangan. Mungkin ada yang tidak ada sukacita damai pagi ini. Damai sejahtera hanya bagi orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya. Bayangkan para gembala sementara menggembalakan domba di padang. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang dianggap
sedikit ya tidak ada punya kepentingan atau tidak penting bagi orang-orang pada masa itu. Namun alangkah berbahagianya mereka karena mereka mendapatkan berita tentang kedatangan seorang raja damai, yaitu Yesus Kristus. Saudara, sebenarnya kita semua sebagai orang percaya kita harus tetap memegang damai dan sukacita itu setiap hari dalam hidup kita. Amin. Damai dan sukacita itu harus ada pada kita. Mengapa harus ada pada orang percaya? Dan orang percaya berhak mendapatkan itu. Karena damai sejahtera itu hasil karya dari Roh Kudus. Amin. Sehingga dalam Galatia pasal 5 ayat 22, buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain-lain. Jadi damai sejahtera adalah karya Roh Kudus bagi semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi karunia roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi karya Roh Kudus dalam kita memberikan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Sehingga firman Allah berkata bahwa di dalam firman Tuhan bahwa sesungguhnya damai sejahtera itu harus memerintah. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Amin. Katakan kiri kanan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan uang yang memerintah, bukan harta yang memerintah, bukan kekayaan yang memerintah, tetapi damai sejahtera yang memerintah. Mengapa saya katakan bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan? Karena ketika orang kehilangan kekayaan, dia tidak ada damai sejahtera, dia pasti bunuh diri. Dia pasti stres. Kalau orang kehilangan uang, hari ini 10 juta stres kaseng. Halo saudara-saudara yang ada di sini, yang ada di rumah. Kalau saudara kehilangan uang 1 juta atau 10 juta hari ini, saudara kepikiran atau tidak? Pasti kepikiran, Feren pasti kepikiran. Beta mencari, berusaha dapat uang banyak ini, kok hilang? Apakah Feren masih punya sukacita atau tidak? Masih ada punya damai untuk masuk Natal ini, sekalipun uang saya sudah dicuri orang 10 juta. Apakah saya masih punya damai sejahtera untuk masuk Natal tahun ini? Userna bilang amin. Feren tidak bilang amin karena dia hatinya tidak ada damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu jangan sekali-kali kasih hatimu kepada harta. Jangan kasih hati kepada uang. Jangan kasih hati kepada kekayaan. Karena ketika itu dirampas darimu, maka engkau pasti akan stres dan mungkin bisa gantung diri. Banyak orang sekarang stres. Di mana-mana saya lihat di kota Ambon ini sudah paling banyak orang. Dulu kurang ya. Kalau saudara ke kota dulu, saya sekarang lihat semakin bertambah. Dulu hanya mungkin 2-3 orang yang ada di pinggir-pinggir toko itu. Tapi sekarang paling banyak. Ada yang katakan mereka itu orang-orang pintar. Mereka itu orang yang bekerja di kantor tapi mungkin ada masalah. Dan mereka dilengserkan atau dipecat. Dan sebenarnya kita melihat ini kenyataan, ini fakta. Bahwa banyak orang yang sementara hari-hari ini stres di mana-mana. Namun kita bersyukur sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan apa yang saya bilang tadi? Harta, uang, kedudukan, pangkat. Tuh, banyak tuh. Dunia kasih banyak.
Tapi ingat, yang Tuhan Yesus kasih buat kita ini dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu kelanjutan ayat itu, firman Tuhan bilang, oleh sebab itu jangan engkau gentar dan gelisah hatimu. Haleluya. Jangan gentar dan gelisah. Baju baru Natal belum ada. Sepatu baru belum ada. Haleluya. Kalau bicara begini banyak bicara di belakang toh. Belum ada. Toh. Biasa saja. Usirna bilang biasa saja. Nanti Natal baru ketemu lihat mau biasa saja seperti apa. Ya saudara-saudara. Banyak orang hari-hari ini berpikir sampai seakan-akan mau bilang apa ya, tapi memang sebegini semua banyak stres. Jadi saya harap supaya anak-anak Tuhan jangan stres ya. Karena ingat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya mengundang semua berdiri dulu. Karena saya melihat seperti ada yang berdiri semua, ayo berdiri. Kata ini ayat ini sudah di luar kepala toh. Sudah sekolah minggu saya tahu, kata ulangi ayat ini sekali lagi. 1, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Mau berdiri terus? Duduk silakan. Jadi saudara-saudara, damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus itu dahsyat ya, luar biasa. Karena Tuhan Yesus sudah tahu pasti. Tuhan Yesus kalau sudah pergi ke sorga, murid-murid semua pasti akan loyo. Sehingga ada semangat untuk memberitakan Injil. Yang mungkin Petrus bilang ayo bese mau pergi ke Yerusalem lagi, bese mau naik di anjungan untuk berdoa lagi. Beta semua pi mana-mana lagi, beta mau pi kembali cari ikan jua. Beta mau pi panah ikan jua, beta mau pi menjaring ikan jua. Bese mau melayani lagi. Tapi Tuhan Yesus dahsyat kan? Tuhan Yesus bilang sebelum dia naik ke sorga, damai sejahteraku kutinggalkan. Jadi Tuhan kasih tinggal. Tuhan sembawa pergi itu. Lah Tuhan sempeduli dengan kita. Tuhan kasih tinggal. Haleluya. Tinggalkan itu untuk siapa? Orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang ikut Dia. Orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang meyakini bahwa di dalam Dia itu ada pengharapan, keselamatan. Itulah yang akan mendapatkan damai sejahtera. Ingat bahwa damai sejahtera tidak pernah kita akan bisa beli itu di toko. Tidak dapat kita temui di pasar. Tidak pernah kita temui di mall. Atau tidak pernah kita temui di tempat-tempat wisata. Ingat ini. Damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kalau kita membaca semua surat-surat Rasul Paulus, selalu diakhiri dengan ini. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, sumber damai sejahtera, melimpahi engkau dengan kekuatan, dengan pengharapan. Semuanya, ini doa berkat yang luar biasa. Doa berkat ini terus, punya progres terus menerus. Sampai hari ini, di mana-mana orang selalu bilang, damai sejahtera, shalom bagimu. Shalom atau salam, shalom kalau bahasa Indonesia, shalom, salam bagimu. Jadi damai itu Tuhan kasih tinggal untuk kita. Sehingga Tuhan bilang, hei jangan gentar, jangan gelisah, jangan khawatir. Amin. Natal ini banyak orang khawatir. Adobe pembaju orange belum ada. Belum ada, ambil ini saja. Haleluya. Aduh, bepung celana bombogi belum ada. Haleluya. Tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Amin. Pasti saatnya nanti Tuhan pasti kasih buat ketong. Sebagai manusia bapak-bapak harus terlalu perlu. Tapi kata ibu-ibu nih kepikiran. Anak 3 nih, baru 3 ya, belum 4, belum 5. Anak 3 ini, don 3 pun celana bombogi 1.500 kali 3 1,5 juta. Itu baru celana. Belum kemeja. Kalau Ampi menuntut mama lagi, mama be mau di 61 jua. Atau di sana yang banyak-banyak di MCM itu. Ingat jangan sampai bombogi kasih damai sejahtera. Sukacita kita
tidak bisa hilang atau tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Amin. Damai sejahtera harus ada dalam hati kita. Mau ada baju Natal kasengka, mau ada kue kasengka, damai sejahtera saja. Ini gampang-gampang susah. Haleluya. Tapi pasti Tuhan akan menolong kita. Biar damai sejahtera itu memerintah. Seperti Rasul Paulus bilang, Kolose 3 ayat yang ke-15. Haleluya. Lalu Paulus juga bilang dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi damai sejahtera itu memelihara hati, memelihara pikiran. Tahu? Karena semua itu timbul dari hati, semua itu ada di pikiran manusia. Manusia berpikir untuk mendapatkan ini, harus mendapatkan itu. Hati manusia ini berkeinginan untuk harus mendapatkan itu, harus mendapatkan ini. Tapi ingat, damai sejahtera itu harus yang teratas ya. Kalau memerintah berarti dia duduk di takhta, dia memerintah. Takut tunduk, hati tunduk kepada damai sejahtera. Hati harus tunduk kepada damai sejahtera. Saya luar biasa membaca satu bagian itu, luar biasa. Ada kekompakan saya di dalam ibadah pembukaan tadi, di dalam Roma pasal 5 ya kalau saya tidak salah itu. Roma pasal 5, buka Alkitab saudara. Roma pasal 5. Ini tentang hasil pembenaran. Kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga punya jalan untuk masuk kepada Bapa itu tidak ada lagi yang menghalangi kita. Jadi kita bebas datang kepada Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena damai sejahtera itu kita sudah miliki, amin. Kalau orang tidak ada damai sejahtera, pasti ada ketakutan. Ketika Adam di Taman Eden, dia berbuat dosa, dia takut atau tidak? Takut sehingga Adam bersembunyi. Tapi Tuhan Allah itu maha mengasihi. Tuhan panggil, hei Adam, kamu di mana? Luar biasa, Adam meresponi suara dari Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu progres, dia melakukan segala sesuatu ajaib. Sehingga kita yang dibenarkan oleh Tuhan, kita datang kepada Bapa, itu tidak ada lagi yang menghalangi kita. Karena ada damai sejahtera, amin. Ada damai sejahtera. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Jadi di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan pengharapan. Amin. Karena damai sejahtera itu ada di hati kita semua. Pengharapan, orang selalu bilang Raja Damai, Yesus datang membawa damai. Yesus datang membawa pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Nah bulan ini di mana-mana kita dengar itu. Khotbah tentang kelahiran Yesus. Kedatangan Yesus sebagai Raja Damai. Dia putra Natal. Di dalam Dia ada pengharapan bagi semua orang, kaya maupun miskin, dari golongan apapun. Yesus datang untuk semua, amin. Dan kelahiran Yesus itu selalu baru buat kita. Karena firman Allah berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Luar biasa. Tidak lekang oleh waktu. Yesus Kristus kelahirannya membuktikan bagi saya dan saudara, kasih-Nya itu selalu dan selalu baru. Sepanjang sejarah umat manusia, kasih Tuhan selalu baru buat kita. Amin. Katakan kiri kanan, kasih Tuhan selalu baru. Walaupun belum ada baju baru. Haleluya. Kasih Tuhan selalu baru, walaupun belum ada baju baru. Betul? Ada yang masih tongkat-tongkat dagu, mangkali pikir, aduh Natal ini kasih yang lawang, beta belum ada apa-apa nih.
Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus lahir itu di kandang. Sebenarnya di hari Natal ini yang menuntut hadiah itu siapa? Sebenarnya kau mesti kasih hadiah untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang punya hari jadi. Tapi katong ini menuntut banyak. Hari Natal mesti pun baju baru, sepatu baru, semua baru. Tuntut yang baru-baru. Kado, ampau. Nanti tadi kita pulang, ampau dulu. Yang sebenarnya katong mesti kasih kado itu untuk Tuhan Yesus. Katong mau kasih apa? Kasih hidup ini buat Tuhan. Amin. Kasih hidup kita untuk Tuhan total. Jangan kasih separuh-separuh. Nanti hari Natal dulu baru beta pergi gereja. Hari-hari biasa beta di rumah dulu. Hari Natal baru beta datang ke gereja. Banyak orang Kristen begitu toh. Natal, kunci tahun. Nanti sampai mau duduk di muka altar sini. Coba hari begini, mana mereka? Karena apa? Lebih mengutamakan dunia daripada Tuhan. Katong sen kasih apa-apa untuk Tuhan. Katong kasih separuh. Tetapi mari saudara kita all out kepada Yesus. Yesus sudah all out kepada kita. Artinya Yesus sudah sungguh-sungguh dia kasih semua buat kita. Lalu katong sen pernah mau kasih semua untuk Tuhan. Mau all out kepada Tuhan tidak bisa. Karena apa? Katong masih pikir. Tuh. Mau berkorban saja untuk pekerjaan Tuhan, pikir banyak, hitung-hitungan. Tuh. Mau makan sendiri saja, hitung-hitungan. Bahkan bakalai-lai. Padahal nan samanta dia sendiri yang makan akang. Tuh. Saudara, jangan saudara anggap ini biasa. Saya pernah bilang kan, katong belum kasih nyawa. Tuhan Yesus kasih nyawa untuk katorang. Lalu katong uang 1-2 rupiah saja katong hitung-hitungan dahsyat. Apa-apa yang katong mau kasih untuk pekerjaan Tuhan, katong hitung-hitungan. Tapi ingat Tuhan Yesus tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Sebentar ini beta pun persepuluhan ini kabe kasih semua, nanti Bapak Pendeta dong kaya. Saudara, saya tidak pernah kaya dengan uang saudara. Nanti kalau saya berkorban untuk ini, nanti macam-macam pikirannya. Bahkan mau kasih 1-2 rupiah untuk persembahan saja bersungut luar biasa. Saudara, kapan katong mau diberkati kalau katong punya pemikiran seperti itu? Kita masih sangat dangkal untuk berpikir bahwa semua yang kita punya ini datangnya dari atas. Berkat yang katong terima datang dari atas. Jadi jangan engkau suka bersungut-sungut kalau kasih untuk sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena firman Allah jelas. Kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Jangan sampai karena makanan dan minuman orang baku pukul selalu ada damai sejahtera. Tahu? Nanti akhirnya dia pun makanan yang dikasih itu rasanya hambar. Coba saja. Tahu? Coba saja. Orang-orang yang suka bersungut, kalau dia kasih sesuatu, rasa dia pun makanan itu nanti rasa apa? Pasti rasa hambar. Tapi kalau orang yang kasih dengan sukacita, dia punya makanan itu rasanya lezat. Uji. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Kalau kita kasih secara separuh-separuh, nanti kita lihat saja. Nanti kita lihat. Tapi kalau kita total melayani, total memberi dengan sukacita, total berkorban, total apa saja kita lakukan secara total, sempurna bersungut, keberkatan Tuhan itu mengalir buat saudara luar biasa. Haleluya. Saudara belajar dari jemaat yang mula-mula.
mereka tidak pernah separuh-separuh. Bahkan firman Tuhan bilang seluruh harta mereka jual, mereka bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Lalu kata, cuma 100.000 saja. Bisa sampai 50.000 saja. Itu pun bukan saudara saja yang kasih. Banyak orang juga yang kasih. Tuh masih bersungut-sungut. Saudara, kalau ada macam begitu bertobat. Supaya kehidupan saudara diberkati dengan damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan. Saya melihat anak-anak Tuhan yang rela berkorban, mereka diberkati, mereka diangkat luar biasa. Satu anak Tuhan dalam gereja ini saya tidak sebutkan namanya. Apa saja di saat beta ini buka mulut, tetap dia kasih. Untuk apa? Semua gereja, apa yang perlu. Walaupun dia ada di tempat yang jauh, dia bekerja. Tapi Tuhan angkat dia, Tuhan pakai dia. Karena apa? Hatinya itu ikhlas. Kalau orang ikhlas, saudara-saudara, hati Tuhan itu tidak bisa bayangkan seperti apa untuk dia. Jadi saudara-saudara, jangan sekali-kali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Jangan sekali-kali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Belajar all out, sungguh-sungguh, mati-matian kita berusaha. Dan kita tahu apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai nanti. Kalau kita tabur yang baik, kita akan menuai sesuatu yang luar biasa baik. Katong tabur angin, katong tuai badai. Ingat ini baik-baik. Jangan coba-coba tabur badai, angin. Saudara akan tuai badai, bahkan puting beliung. Ingat ini. Yesus datang untuk berikan damai untuk katong semua. Supaya katong melayani Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan dengan damai sejahtera. Amin. Bekerja bagi Tuhan dengan damai sejahtera. Melakukan apa saja untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Melayani dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan itu yang katong dapatkan. Orang bilang itu memang, itu sorga di bumi seperti itu. Walaupun katong belum sampai di sorga sekarang. Tapi katong sudah rasakan sorga di bumi. Itu damai sejahtera. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tetapi soal damai, sukacita. Amin. Pegang itu. Supaya katong punya damai sejahtera itu tidak diambil alih oleh apapun di dunia ini. Karena katong tahu Yesus sudah berikan kepada kita. Damai sejahtera itu tinggal di dalam hati saya dan saudara. Firman Allah berkata, Roma pasal 14 ayat 9. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kita harus kejar dia. Harus berusaha. Setiap waktu apapun yang menghalangi saya tetap menjaga damai itu dalam hati saya. Amin. Saya tetap menjaga damai sejahtera. Oleh sebab itu hari-hari ini, mari saya mengajak kita semua agar kita menjaga damai sejahtera. Karena dasar Alkitabiah itu jelas buat kita. Yang berhak mendapatkan damai sejahtera adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada saudara. Sekalipun orang-orang kaya di dunia ini banyak, milioner banyak di dunia ini. Tetapi belum tentu mereka punya damai sejahtera. Syukur kalau mereka sudah ada dalam Yesus. Tapi kalau belum saudara, sekalipun mereka punya banyak uang, milioner, tetapi di saat mereka tidak punya Yesus, semuanya itu tidak ada guna. Kita mungkin orang-orang sederhana, seperti gembala-gembala di padang itu. Mereka orang-orang sederhana, tetapi luar biasa. Mereka, Tuhan melihat hati mereka. Tuhan melihat hati orang-orang yang sederhana itu. Dan Tuhan tahu persis, orang-orang seperti inilah yang berhak mendapatkan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Katakan kepada diri saudara, saya berhak mendapatkan damai sejahtera. Saya punya hak mendapatkan damai sejahtera. Dan iblis tidak punya hak untuk merampas damai sejahtera saya. Karena Yesus sudah melakukannya buat saya. Kalau di Eden,
Iblis sudah merampas itu dari Adam dan Hawa. Namun Yesus datang sebagai Raja Damai, membawa shalom buat kita, membawa damai buat kita, dan kita dapatkan itu. Itu luar biasa. Harta yang mulia itu kita pegang terus. Karena ingat sekali lagi saudara, dunia sekarang ini tidak akan bisa lagi menjadi aman. Segala sesuatu berubah drastis. Kita tidak akan pernah tahu di awal tahun yang baru ini seperti apa. Apakah semakin baik? Apakah semakin buruk? Namun satu hal yang perlu kita tahu. Saya tetap punya damai sejahtera. Haleluya. Saya tetap punya damai sejahtera. Haleluya. Firman Allah dalam ayat yang ke-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, itu saya sudah katakan tadi. Sebab itu mari kita cari, kita kejar damai sejahtera itu. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Ini Roma pasal yang ke-14 ayat 17, 18, 19, nanti baca itu. Di sana luar biasa. Jadi barang siapa melayani Tuhan, barang siapa ikut Tuhan dengan cara-cara ini. Kata orang-orang yang luar biasa. Amin. Kata orang-orang yang luar biasa. Karena sulit sekali untuk orang bisa tetap bersuka cita kalau dia kehilangan semuanya. Saudara, kita belajar dari Ayub. Semuanya diambil daripadanya. Apakah Ayub bunuh diri? Tidak. Ayub tetap percaya, aku tahu penebusku hidup. Jadi Ayub tahu persis bahwa Tuhan Allah yang punya semuanya. Di saat Tuhan ambil, kata manusia ini yang ada punya daya. Namun kata bersyukur, kata masih punya sukacita, masih punya damai sejahtera. Firman Tuhan hari ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita. Agar dimanapun kita berada, kita tetap menjaga damai sejahtera yang Tuhan sudah kasih buat kita semua. Agar keton tetap berjalan di dalam damai sejahteranya Tuhan. Berjalan, bekerja, melakukan apa saja di dalam damai sejahteranya Tuhan. Amin. Halo saudara-saudara yang ada di belakang. Berjalan, bekerja, melakukan apa saja dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati kata semua, biarlah firman Tuhan ini tetap kata pegang di mana saja kata berada. Kata tahu persis bahwa damai sejahtera itu harus memerintah di dalam hati kita semua. Saya berharap kata semua ulangi sekali lagi bagian ini. Damai sejahtera Allah memerintah dalam hati saya. 1, 3. Damai sejahtera Allah memerintah dalam hati saya. Subilang nih toh? Subilang nih toh? Damai sejahtera memerintah dalam hati saya. Jadi kalau bapak-bapak belum ada uang untuk kasih per istri, jangan mengamuk kiri kanan. Jangan mengeluh, menggerutu kiri kanan. Tado saja. Diam-diam saja dan bersyukur. Karena katong belajar dari bangsa Israel. Di saat bersungut, katong kehilangan semuanya. Di saat katong bersyukur, akan datang. Amin. Percaya itu? Mulai hari ini katong bersyukur. Bersyukur saja bahwa semuanya Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Kalau bersungut, Tuhan bilang, ale mau dapat juga tidak mau sedapa. Kalau bersyukur, pasti Tuhan sudah sediakan buat kita. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia Allah Immanuel selalu menyertai kita. Haleluya. Ingat ini baik-baik. Ini hari-harinya orang selalu bilang, Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.